Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, perkenalkan nama saya Nadif Dwi Sakti Bawana dengan NPM 102220222046. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran sebagai inspirasi epistemologi dalam filsafat dakwah. Sobat Dakwah, pernahkah kita bertanya mengapa kita harus berdakwah? Bagaimana cara berdakwah yang paling efektif dan efisien? Bagaimana cara berdakwah yang paling menyentuh hati? Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh cabang ilmu yang disebut filsafat dakwah. Ia tidak hanya bicara soal teknik ceramah atau retorika, tapi lebih dalam tentang hakikat, tujuan, dan cara berpikir dalam berdakwah. Dalam hal ini, Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman hidup, tapi juga sebagai inspirasi epistemologi filsafat dakwah. Artinya, Al-Quran menjadi dasar cara berpikir dan memahami dakwah secara ilmiah, logis, dan humanis. Al-Quran mendorong kita untuk tafakur, tadabbur, dan belajar dari pengalaman. Ia juga menggabungkan 3 sumber pengetahuan, yaitu wahyu, akal, dan juga pengalaman. Ini sangat penting karena dalam Islam, pengetahuan bukan hanya soal menghafal ayat, tapi juga memahami konteksnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, ketika kita melihat kondisi masyarakat saat ini, di mana banyak orang berjuang dengan tekanan hidup, terpapar sekularisme, atau bingung dengan identitas spiritualnya, maka dakwah yang bersifat normatif saja tidak cukup. Kita butuh dakwah yang rasional, menyentuh, dan relevan dengan kebutuhan mereka. Contohnya begini, saat kita mengajak teman kita untuk sholat, maka jangan kita bilang sholat itu wajib, kalau enggak dosa. Itu sama saja seperti menghakimi. Alangkah baiknya kita bicara seperti ini. Coba deh kalau kamu rajin sholat atau rutin sholat, hati jadi lebih tenang, pikiran lebih jernih. Aku juga ngerasain itu waktu lagi stres. Atau saat kita berdakwah di media sosial, jangan hanya mengcopy paste ayat dan ceramah panjang, tapi juga sampaikan visual yang menarik, narasi yang pendek, yang menyentuh hati, dan ajak diskusi. Itu bagian dari mujadalah bil lati hiya ahsan, atau berdialog dengan cara yang baik. Dalam filsafat dakwah, kita belajar bahwa dakwah bukan hanya soal menyampaikan, tapi soal memahami siapa yang kita ajak bicara. Itu pentingnya metode partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses dakwah. Misalnya dalam kegiatan keislaman kampus, bukan hanya mengisi kajian, tapi juga mendengarkan keresahan mahasiswa, lalu menjawabnya dengan empati dan solusi alami. Selain itu, dakwah yang terinspirasi dari Al-Quran adalah dakwah yang humanis. Artinya, ia tidak hanya mengingatkan soal surga dan neraka, tapi juga soal keadilan, hak asasi manusia, dan keberpihakan pada kaum lemah. Misalnya ketika berdakwah tentang riba, kita tidak hanya cukup untuk menyebutnya haram, seperti juga kita juga harus memberikan solusi seperti mengarahkan orang pada koperasi syariah atau program ekonomi umat. Dan yang terakhir adalah filsafat dakwah mengajarkan kita bahwa dakwah adalah proses panjang yang penuh kesabaran, ilmu, dan kasih sayang. Seperti para nabi yang berdakwah dengan hati, bukan dengan marah-marah. Mereka mengajak bukan memaksa. Mereka menuntun bukan menghakimi. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai inspirasi dalam menyampaikan dakwah yang membumi, mencerdaskan, dan menyejukkan. Semoga kita bisa menjadi bagian dari generasi dakwah yang tidak hanya membawa pesan, tapi juga membawa harapan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.